وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kemudian setelahnya dalam naskah asli makhtutat ada tidak terbaca satu baris. Dan di sini jelas karena perkataan selanjutnya bercampur pembicaraan tentang sifat ahli sunnah dengan sifat ahli non sunnah. Yaitu perkataannya wa ibtali, ini tidak terbaca sekitar satu baris, uqulihim wa ara'ihim fihi. Mungkin maknanya adalah bahwasanya orang-orang ahli sunnah itu mengikuti apa yang dikabarkan Allah dan Rasul, walaupun mungkin tidak bisa diterima oleh akal dan pendapat. Tidak bisa diterima oleh akal dan pendapat pada umumnya. Sebab seperti kata banyak hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dalam agama, sebagiannya menganggap tidak masuk akal, tapi bagi sebagian yang lain sangat masuk akal. Makanya akal tidak bisa jadi standar kebenaran, karena menurut akal antum benar, menurut akal saya tidak benar. Akhirnya apa? Main tuduh lagi nanti antum tidak menggunakan akal. Memangnya antum saja yang menggunakan akal, orang lain tidak. Ini mau bilang anak-anak kalau sesuai aja akalinya menggunakan akal. Kalau bertentangan kan jenis itu. Jadi akal takkan ada jetik temunya. Maka Allah tidak serahkan agama menurut akal, tetapi dibimbing dengan wahyu. Wa sabu cene kok kecil ada gunung akal dia dulu. Rakon lang-lang. Nah, akhirnya gara-gara inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kaum muslimin kalau begini tak selesai. Wa ya'lamuna haqqan, mereka mengaku ketahui secara benar, yaqinan dan secara yakin, annama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qalahu, seperti yang dia katakan. Seperti yang dia katakan. Apa sebab? Izhuwa, karena Nabi itu kana a'rafa birrabbi jalaluhu min ghairih. Karena Nabi lebih mengenal Allah dari yang lain. Mana yang lebih mengenal Allah, Nabi atau selainnya? Nabi lebih mengenal. Taib. Walam yakul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Nabi tak mengatakan tentang Allah kecuali hak, kecuali jujur dan benar, dan kecuali dengan wahyu. Jelas? Jauh sampai situ? Alhamdulillah. Nyadorulah. Nah, apa sebab? Sebab Nabi itu dalam menjelaskan akidah lebih mengetahui daripada selainnya. Nabi lebih pandai menjelaskan dari yang lain. Oleh sebab itu seperti yang dijelaskan Nabi. Maka kalau Nabi katakan bahwasanya Allah di atas, berarti seperti itu yang dikatakannya. Tidak boleh lagi kita membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nunjuknya ke atas, Nabi nunjuknya ke atas. Dia bilang juga di atas. Kemudian dia bacakan ayat-ayat kepada kita tanpa dia tafsirkan dengan makna selain itu, bahwa Allah juga di atas arsy. Itu tidak pandai itu Nabi Jolen. Tidak ya paham mana-mana coba bu. Ini paham tak? Laiha. Bahasa Nabi Allah di atas. Bahasa Al-Quran yang dibacakan Nabi dari Allah, Allah di atas. Jelas ya? Nah, Nabi itu yang diyakininya. Lalu kita katakan, oh tidak itu maknanya. Kalau kita katakan tidak itu maknanya, berarti Nabi tidak pandai? Tidak pandai menjelaskan. Pandai lawak pun Nabi menjelaskan. Tidak itu maknanya.
atau mengatakan bahwa Nabi pakai bahasa yang tidak dipahami. Subhanallah, ini bertentangan dengan Al-Quran yang diturunkan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, banyak ayatnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinat, apa makna bayyinat? Terang, jelas. Lalu antum bilang bahwa maknanya tidak diketahui. Tentang masalah Allah di atas aras saja, seperti kata Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 dalil. 2000 tak je colir. Betul juga kata nenek-nenek waktu itu tuh. Sekarang kita neneknya. Datang Al-Fakhrur Razi ke Nisabur, dan sebagian yang saya hafalkan dulu ke Baghdad, disambut atau diiringi oleh 300 orang pengagumnya. Lalu nenek-nenek bertanya, siapa orang konang? Banyak mono nyambut, banyak sekali orang yang nyambut. Para pengikutnya itu membanggakan. Nenek nggak tahu. Ada alim kabir. Ini ulama besar. Disebutlah kelebihannya. Yusbitul wujudallah bi alfi dalil, yang mampu mengatakan Allah itu ada dengan 1000 dalil. Apa kata nenek itu? Laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Kalau bukan karena di hatinya penuh 1000 keraguan, tidak perlu 1000 dalil. Masya Allah. Ternyata, iya, cuman ini aku kan karena opong cenderung, karena tuduh habis cenderung. Iya, satu ayat cukup kaum muslimin. Apalagi ribuan ayat dan ribuan hadis. Masa tidak cukup? Maka kata beliau, li'an iz huwa kana a'rafa birrabbi, dia lebih mengenal Allah jalla jalaluhu min ghairi lainnya, wa lam yaqul fihi illa haqqan, dan Nabi tak mungkin mengatakan tentang Allah kecuali hak, wa sidqan, dan jujur, wahyan, dan berdasarkan wahyu. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tak mengucapkan karena hawa atau berdasarkan hawa atau lahir dari hawa. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain yang diucapkannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri. Siapa Az-Zuhri? Orang yang salah satu hufazul hadis, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis. Yang kedua, beliaulah yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebagaimana dulu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu dapat tugas berat mengumpulkan Al-Quran, Az-Zuhri dapat tugas berat mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Berat Al-Quran karena silap di dalamnya, dosanya luar biasa, ya. Dan beratnya mengumpulkan hadis karena banyaknya luar biasa. Karena hadis tak terjamin pula sahih semuanya. Makanya Imam Az-Zuhri adalah ahlinya. Apa yang dikatakan oleh Zaid dulu, andainya mereka bebankan saya memindahkan gunung, lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran. Az-Zuhri pun mengatakan begitu. Andainya mereka suruh saya memindahkan gunung, lebih ringan daripada mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Berkata Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah, imamnya para imam. Ikut satu pendapat jawab bang keangkit nama gitu ya. Enggak, di seluruh kalangan dia Imamul A'immah. Gimana tidak? Muridnya Malik bin Anas. Tentu Pak Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Di antara muridnya Imam Al-Auza'i.
Di antara muridnya Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri. Di antara muridnya adalah Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Basri, Abu Urwa, Al-Laits ibn Sa'ad Al-Masri, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah. Ini semuanya murid-murid Imam Az-Zuhri. Wajarlah disebut dengan Imamul A'immah. Imamnya para imam. Nanti silakan baca tentang beliau. Subhanallah. Muridnya ribuan. 6. Wa ghairuhu, dan selainnya min ulama'il ummah, dan selain Az-Zuhri dari kalangan ulama umat ini, mengatakan alallahil bayan wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Allah menjelaskan, Nabi menyampaikan, kita ia menerima. Nah, kalau Allah tidak jelas juga bagi kita keterangan Allah, berarti masalahnya di mana? Di sini kita. Allah sudah menjelaskan. Dia bilang bayyinat tibyanan likulli syai', kitabun uhkimat ayatuhu. Tiba-tiba masalah akidah yang pelik dan rumit ini Allah tak jelaskan. Berarti kita menuduh Allah, na'udzubillah, tapi tidak, pasti tidak itu maksudnya. Ya pasti itu tidak itu maksudnya. Kalau tidak, konsekuensinya seolah-olah Allah tidak pandai menjelaskan, Nabi tidak pandai menjelaskan. Tapi bukan itu insyaallah maksud daripada saudara-saudara kita yang menerima makna zahir, karena ada subuhat tadi. Memang kalau subuhat itu ibarat paralon, air bersih lewat di subuhat itu kau. Nah, makanya pakailah jalur yang bersih-bersih sehingga tidak terkontaminasi. Jelas kaum muslimin muslimat. Kan tadi disebutkan ciri khas Ahlussunnah menyerahkan kepada dalil, bukan kepada akal. Ciri khasnya ahli non-sunnah menyerahkan kepada akal walaupun harus menolak dalil. Ada penolakan kasar, ada penolakan halus. Penolakan halus ta'wil, penolakan kasar hadis ahad tak bisa jadi akidah. Nah, kan itu, atau gak kasau kan itu. Tapi kadang-kadang agak halus kan ta'wil kan aja lah nak jenobe, beko kono sawi menolak sunnah. Nah, atau ngaku ahli sunnah tapi tak pakai sunnah. Lai kami pakai, kami temui baca Sahih Bukhari basanad lainnya. Basanad majlis hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi maknanya tak pernah diyakini. Yang diyakini yang ada dalam utak juga, yang ada dalam hati. Sedangkan yang dijelaskan dalam hadis-hadis tidak diyakini. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya untuk memahami dengan benar sebagaimana as-salaf memahaminya.